Benny. This shit got me in my feelings. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan saya Christine Sinambela, NIM 418-3111084. Saya Yuwandira Nasution, NIM 418211111004. Saya Nurlintang Lestari, NIM 418-111111025. Baiklah, kali ini akan membahas bab 7 plot 3 dimensi dalam kurung 3D dengan subbab menggambar menggunakan perintah mesh, surface, mesh counter, surface counter, dan counter 3 dimensi. Adapun kajian pustakanya, perintah mesh dan surface yaitu untuk memplot fungsi dua variabel dalam bentuk z sama dengan f dalam kurung x, y. Tutup kurung. Langkah untuk memplotnya yaitu mendefinisikan batas-batas variabel x dan y yang akan diplot. Kedua, menggunakan perintah mesh grid yang berfungsi untuk menyusun jalanan titik pada bidang x, y dengan bentuk format x, y tutup kurung siku sama dengan mesh grid dalam kurung x, y. Maka plot untuk menggunakan perintah mesh formatnya mesh mesh dalam kurung x, y, z. Sedangkan untuk surface formatnya yaitu surf dalam kurung x, y, z. Dan kajian untuk counter adalah grafik yang berbentuk garis luar. Mesh counter adalah penggabungan antara bentuk jaring-jaring dengan garis-garis luar. Surface counter adalah memplot dalam bentuk permukaan dan digabungkan dengan garis-garis luar yang merupakan bayangannya. Grafik dapat diplot dengan perintah counter, itu dalam kurung counter dalam kurung x, y, z tutup kurung. Mesh counter yaitu mesh dalam kurung x, y, z tutup kurung, atau surface surf dalam kurung x, y, z, dan counter 3 dimensi itu counter 3 dalam kurung x, y, z, n tutup kurung. Nah, adapun tujuannya, pertama mengetahui cara memplot fungsi menggunakan perintah mesh pada MATLAB, 2 mengetahui cara memplot fungsi menggunakan perintah surface pada MATLAB, 3 mengetahui cara memplot fungsi menggunakan perintah mesh counter pada MATLAB, 4 cara memplot fungsi menggunakan perintah surface counter pada MATLAB, 5 mengetahui cara memplot fungsi menggunakan perintah counter 3 dimensi pada MATLAB. Hasil pembahasan pada sebagian mesh dan surface terlihat jelas di sini. Kita gunakan perintah mesh untuk memplot fungsi z sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat per dalam kurung 2x kuadrat ditambah y kuadrat tutup kurung tambah 2xy kuadrat berada di antara interval x di interval min 3 sampai dengan 3, y di antara min 4 sampai 4. Kita ketikkan data pada mfile, kemudian kita save data tersebut, maka terus kita runkan, akan muncullah data pada grafiknya pada figure window. Kita simpan kembali figure windownya, yaitu pada figure window kita klik bentuk save. Demikian untuk contoh kedua dengan perintah surface dengan fungsi yang sama, interval juga sama. Kita klikkan datanya seperti pada PPT. Kemudian di sini bedanya hanya di langkah kelima yaitu surf dalam kurung x, y, z tutup kurung. Kemudian kita save and run-nya, kita runkan, baru itu akan muncul pada figure window seperti tertera. Nah, di situ kita simpan kembali bentuk grafiknya. Jika menyimpannya pada figure window itu akan ada pilihan bentuk menyimpan. Sedangkan pada mesh counter, surface counter, dan counter 3 dimensi berikut contoh atau langkah-langkah yang kita lakukan, di mana fungsinya sama dengan sebelumnya dan jarak x-nya itu juga sama, y-nya juga demikian. Maka di sini perbedaannya hanya di menggunakan perintah counter. Di sini counternya masih yang biasa, tanpa ada penulisan 3 dimensinya atau 3. Nah, kita klikkan, baru kita runkan, maka akan muncul pada figure window seperti pada PPT. Kemudian kita save. Pada figure window itu ada pilihan save, maka kita save lah grafiknya.
Selanjutnya contoh permasalahan yang kedua itu yaitu di mana fungsinya sama dengan yang sebelumnya, hanya saja menggunakan perintah mash counter, yaitu di sini langkah kelima dia perbedaannya yaitu mash dalam kurung x, y, z kurung titik koma. Nah, setelah itu kita runkan, maka akan muncul pada figur Windows seperti gambar yang tertera pada PPT. Kemudian kita save gambarnya. Selanjutnya contoh yang ketiga dengan fungsi yang sama dan jarak yang sama y, x, dan y-nya. Kemudian hanya beda kita menggunakan perintah surface. Di sini berbeda di langkah kelimanya yaitu surface dalam kurung x, y, z kurung titik koma. Kita runkan, maka akan muncul hasil pada figur Windows seperti tertera pada PPT. Kemudian contoh yang keempat yaitu di mana fungsinya di sini sudah berbeda dan kita sini memplot counter 3 dimensi dengan format counter 3 dalam kurung x, y, z, n tutup kurung. Di mana fungsi z sama dengan 21 pangkat min 1,6 akar dari y kuadrat tambah x kuadrat sin x cos dalam kurung 0,6 y tutup kurung. Intervalnya tetap sama yaitu di antara min 3 dan 3 dan y berada di antara min 4 dan 4. Kita ketikkan datanya pada mfile. Nah, berbedanya juga di langkah kelima itu formatnya itu counter 3 itu dalam kurung x, y, z, 10 tutup kurung. Kemudian kita lanjutkan run, maka akan muncul pada figur Windows seperti gambar tertera pada PPT. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan, yaitu yang dapat ditarik kesimpulan adalah pertama, cara memplot fungsi menggunakan perintah mash, yaitu mengetikkan mash dalam kurung x, y, z pada mfile. Kedua, kemudian kita runkan, kemudian akan muncullah grafiknya. Kedua, yaitu memplot fungsi menggunakan perintah surface. Kita mengetikkan surf dalam kurung x, y, z pada mfile. Ketiga, cara memplot fungsi menggunakan perintah mash counter, yaitu mengetikkan mash dalam kurung x, y, z pada mfile. Keempat, cara memplot fungsi menggunakan perintah surface counter pada MATLAB, yaitu dengan mengetikkan surfc dalam kurung x, y, z pada mfile. Kelima, cara memplot fungsi menggunakan perintah counter 3 dimensi, yaitu mengetikkan counter 3 dalam kurung x, y, z, n tutup kurung pada mfile. Demikianlah penjelasan kami mengenai bab 7 ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.